Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang permutasi. Pada pertemuan sebelumnya ketika kita membahas atau memperkenalkan teori kemungkinan, di situ sudah disebutkan bahwa permutasi digunakan ketika urutan mempengaruhi perhitungan. Namun seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar agar kita mendapat rahmat Allah dan ilmu yang kita pelajari menjadi berkah. Baik, kita mulai materi tentang permutasi. Permutasi itu sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama, permutasi NPR. Saya berikan ilustrasi sebagai berikut. Pada sebuah perumahan akan dibentuk kepengurusan ketua RT dan wakilnya. Dalam pemilihan ketua RT dan wakilnya tersebut diikuti oleh 3 orang calon. Sebutlah namanya Pak Ahmad, Pak Hasan, dan Pak Bahtiar. Ketiga calon ini akan menduduki jabatan sebagai ketua RT dan wakil ketua RT. Pak Ahmad bisa saja berpasangan dengan Pak Hasan dengan jabatan Pak Ahmad sebagai ketua dan Pak Hasan sebagai wakil RT. Pak Ahmad juga bisa berpasangan dengan Pak Bahtiar dengan jabatan Pak Ahmad sebagai ketua RT dan Pak Bahtiar sebagai wakilnya. Pak Hasan juga bisa berpasangan dengan Pak Ahmad dengan jabatan Pak Hasan sebagai ketua RT dan Pak Ahmad sebagai wakilnya. Pak Hasan juga bisa berpasangan dengan Pak Bahtiar dengan jabatan Pak Hasan sebagai ketua RT dan Pak Bahtiar sebagai wakilnya. Demikian juga dengan Pak Bahtiar. Pak Bahtiar bisa berpasangan dengan Pak Ahmad dengan jabatan Pak Bahtiar sebagai ketua RT dan Pak Ahmad sebagai wakilnya. Pak Bahtiar juga bisa berpasangan dengan Pak Hasan dengan jabatan Pak Bahtiar sebagai ketua RT dan Pak Hasan sebagai wakilnya. Perhatikan, ketika Pak Ahmad berpasangan dengan Pak Hasan dengan jabatan Pak Ahmad sebagai ketua RT dan Pak Hasan sebagai wakilnya, itu tidak sama lagi kedudukannya ketika Pak Hasan berpasangan dengan Pak Ahmad dengan kejabatan Pak Hasan sebagai ketua RT, sedangkan Pak Ahmad sebagai wakilnya. Walaupun orangnya sama-sama Pak Ahmad dan Pak Hasan, sama-sama Pak Ahmad dan Pak Hasan, tapi ketika kedudukannya sudah berbeda, maka ini sudah merupakan 2 komposisi kepengurusan yang berbeda pula. Nah, ini dia ketika urutannya mempengaruhi perhitungan, maka dia masuk kategori permutasi. Apa yang dimaksud permutasi NPR? Perhatikan, di sini calonnya ada 3, ada Pak Ahmad, ada Pak Hasan, ada Pak Bahtiar. Sementara jabatan yang akan diduduki hanya 2, ketua dan wakil. Berarti dari 3 orang ini hanya nanti akan terpilih 2 orang saja. Ketika ketersediaan calon dengan calon yang akan terpilih itu berbeda, maka gunakan permutasi NPR. Rumus permutasi NPR itu sendiri adalah N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dengan N menunjukkan banyaknya pilihan. Di sini N-nya diwakili oleh Pak Ahmad, Pak Hasan, dan Pak Bahtiar. Sedangkan R menunjukkan banyaknya yang dipilih. Nanti kan yang terpilih hanya 2, karena kedudukan yang akan ditempati hanya sebagai ketua dan wakil. Maka di sini R-nya menunjukkan ketua dan wakil.
Agar lebih jelasnya saya berikan contoh. Kelas 12 Geologi Pertambangan yang beranggotakan 33 siswa akan membentuk pengurus kelas dengan jabatan sebagai ketua, wakil, dan bendahara. Berapa banyak komposisi pengurus kelas yang mungkin bisa dibuat oleh wali kelas 12 Geologi Pertambangan? Nah, bila ke-33 siswa kelas 12 Geologi Pertambangan tersebut memiliki hak yang sama untuk dipilih, maka semuanya akan menjadi calon. Permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus permutasi NPR. Karena calon yang tersedia ada 33, sementara nanti yang akan dipilih hanya 3 orang. N-nya 33 dan R-nya 3. Sementara rumus permutasi NPR itu sendiri adalah N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Ketika kita sudah tahu N-nya berapa, R-nya berapa, kita tinggal selesaikan operasi aljabarnya. Masukkan ke dalam rumus. 33 permutasi 3 sama dengan 33 faktorial dibagi 33 dikurangi 3 faktorial. 33 permutasi 3 itu sama dengan, artikan 33 faktorial itu artinya 33 kali 32 dan seterusnya sampai kali 1. 33 dikurangi 3 itu 30 faktorial, maka 30 faktorial artinya 30 dikali 29 dan seterusnya sampai kali 1. Sederhanakan yang bisa disederhanakan, bagi yang bisa dibagi, coret yang bisa dicoret. Dalam masalah ini 30 sampai 1 bisa disederhanakan. Maka 33 permutasi 3 hasilnya adalah 32.736. Jadi untuk memilih ketua, wakil, dan bendahara di kelas 12 Geologi Pertambangan yang siswanya ada 33 orang itu bisa dibuat sebanyak 32.736 komposisi jabatan yang berbeda. Selanjutnya, kita bahas permutasi bila ada unsur yang sama. Saya berikan ilustrasinya. Saya memiliki 3 buah spidol, spidol 1, spidol 2, dan spidol 3. Dan memiliki 2 buah pensil, pensil 1, pensil 2, pensil 3. Saya akan susun 3 buah benda-benda yang saya miliki ini. 3 buah spidol dan 2 buah pensil. Di sini saya susun spidol, 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 pensil, pensil. Ketika saya ubah susunannya, di sini kan spidol 1, spidol 2. Terus saya pindahin spidol 2 yang pertama, kemudian spidol 3, baru spidol 1, pensil 2, dan pensil 1. Maka susunannya belum berubah. Lihat. Spidol, 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 pensil, pensil. Di sini juga spidol, 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 pensil, pensil. Meskipun letak susunan antara spidolnya sudah berubah. Ini tidak mempengaruhi perhitungan, masih yang sama. Baru terjadi perubahan ketika saya menyusunnya spidol, pensil, pensil, spidol, spidol. Mau itu spidol 1, pensil 1, pensil 2, spidol 2, spidol 3. Nah, kalau disusun lagi kayak gini, tapi di sini spidol 3, pensil 1, pensil 2, spidol 1, spidol 2, itu masih belum mengubah susunan. Maka ketika ada unsur yang sama seperti ini, unsurnya spidolnya ada 3, kan ada samanya 3 buah. Pensilnya ada 2, ada samanya 2 buah. Maka gunakan permutasi bila ada unsur yang sama. Rumusan permutasi bila ada unsur yang sama adalah
N faktorial dibagi R faktorial, S faktorial, dan seterusnya sampai U faktorial. N menunjukkan banyaknya objek, R, S, dan U menunjukkan banyaknya objek yang sama. Kalau pada soal ini, N-nya menunjukkan banyaknya objek, berarti objeknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sementara R, S-nya itu adalah yang samanya. Spidolnya ada 3 dan pensilnya ada 2. Agar lebih jelasnya, saya berikan contoh sebagai berikut. Di perpustakaan terdapat 3 buku fisika, 2 buku matematika, dan 3 buku kimia. Petugas perpustakaan ingin menyusun buku tersebut dalam satu rak. Berapa banyak variasi susunan yang mungkin dilakukan oleh petugas perpustakaan tersebut? Di sini diketahui buku fisikanya ada 3, buku matematikanya ada 2, buku kimianya ada 3, maka totalnya adalah 8. N-nya 8. Kalau tadi di rumus dituliskan R, S, U, maka di sini kita ganti fisika, kita kasih merek F. Fisikanya ada 3, berarti F-nya ada 3. Matematikanya ada 2, M-nya ada 2. Buku kimianya ada 3, K-nya ada 3. Jadi F, M, K itu mewakili lambang fisika, matematika, dan kimia. Total semua bukunya ada 8. Ini dia yang disebut unsur yang sama. Fisikanya ada 3 buah unsur yang sama. Matematika ada 2 buah unsur yang sama. Kimia ada 3 buah unsur yang sama. Kalau kita sudah tahu, maka masukkan ke rumus. Permutasi bila ada unsur yang sama, rumusnya adalah N faktorial dibagi F faktorial dikali M faktorial dikali K faktorial. F, M, K ini lambang A sampai Z boleh kalian gunakan. Dan tidak mesti 3, bisa jadi 2 kalau unsurnya yang sama hanya 2, kayak tadi spidol 3 buah, pensil 2 buah, kan hanya ada 2 unsur yang sama. Bisa juga ada 4, makanya di rumus diberikan pakai titik-titik. Artinya itu bisa bervariasi. Oke, kita selesaikan contoh soal ini. Kita masukkan ke dalam rumus. N-nya 8, berarti 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial. Tinggal selesaikan. 8 faktorial artinya 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial artinya 2 kali 1. 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. Sederhanakan yang bisa disederhanakan, bagi yang bisa dibagi, coret yang bisa dicoret. 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. 6 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1, karena 3 kali 2 kali 1 dapatnya 6. 4 dibagi 2 jadinya 2. Maka yang tersisa 8 kali 7 kali 5 kali 2. Diperoleh 560 macam variasi susunan buku yang bisa dibuat oleh petugas perpustakaan. Sangat banyak. Kita lanjutkan lagi permutasi bila semua unsurnya berbeda. Saya kasih ilustrasi dulu sebelumnya. Dalam sebuah pertemuan antar negara, ini ilustrasi ya. Pemasangan bendera itu menentukan tampilan. Bisa jadi dia urutan bendera yang dipasang itu menunjukkan kedatangan delegasi yang pertama. Contoh ini, dalam konferensi negara-negara ASEAN. Ada bendera Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam,
Laos, dan Filipina. Di sini dipasang ke 10 bendera. Dengan susunan Malaysia dulu, baru Indonesia, kemudian Singapura, Thailand, dan seterusnya. Pemasangan bendera seperti ini memberi pemahaman tersendiri. Ketika pemasangan bendera itu berubah, di situ misalnya Singapura duluan, baru Thailand, kemudian Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, Laos, Filipina, Kamboja, Indonesia, dan Vietnam. Ketika susunannya berubah seperti ini artinya juga sudah berubah. Jadi ketika memasang bendera seperti ini, bukan sembarangan masang. Jadi nanti ketika misalnya Vietnam ditaruh duluan, kemudian Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei, dan seterusnya, maka itu akan berbeda lagi artinya. Nah, ketika semua unsur yang berbeda ini akan dipasang, maka akan ada berapa unsur. Untuk bentuk-bentuk yang seperti ini, itu bisa digunakan rumusan permutasi n faktorial. Dengan n menunjukkan banyaknya objek. Saya berikan contoh soal. Contohnya, 8 orang anggota pramuka melakukan upacara penaikan bendera. Dengan berapa cara mereka bisa berbaris dengan formasi berbeda bila mereka berbaris dalam satu saf. Dalam satu saf berarti mereka barisnya nih, bersaf. Ada 8 orang. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang keenam, orang ketujuh, orang kedelapan. Ketika barisan ini dirubah, misalnya di sini orang kedelapan, orang keenam, orang ketujuh, orang keempat, orang kelima, orang kesatu, dan orang kedua, itu sudah lain lagi susunannya. Maka ketika bentukan seperti ini, gunakanlah permutasi n faktorial. Untuk soal ini n-nya adalah 8, maka permutasi n faktorial diselesaikan dengan P sama dengan N. 8 faktorial, selesaikan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka diperoleh 40.320 susunan barisan bersaf yang bisa dilakukan oleh 8 orang anggota pramuka ini. Jadi ketika mereka akan berbaris saja, mereka bisa memilih sebanyak 40.320 susunan barisan yang berbeda. Selanjutnya, permutasi melingkar. Misalnya ada sebuah meja bundar. Ada beberapa orang yang duduk mengitari meja bundar ini. Misalnya si A. Kemudian si B duduk berikutnya. Kemudian si C duduk berikutnya. Maka susunannya A, B, dan C. Si A, si B, si C duduk mengelilingi meja bundar ini. Ada berapa banyak susunan yang berbeda yang bisa dilakukan? Kalau kita buat B, C, A, maka ini susunannya masih sama. B, C, A. Masih kitaran yang sama. Kita bikin misalnya C, A, B. Itu masih hal yang sama. C, A, B duduknya masih seperti ini. Karena dia mengelilingi sebuah meja bundar. Baru akan berbeda ketika A, kemudian duduknya selanjutnya C, kemudian baru B. Berarti nanti ini kalau disusun A, C, B, itu baru beda. Karena perputarannya pun sudah berbeda. Untuk masalah-masalah yang berbentuk lingkaran seperti ini, maka selesaikanlah dengan menggunakan permutasi melingkar. Di ilustrasi ini saya beri gambaran
3 orang duduk mengelilingi meja bundar. Tidak mesti seperti ini soalnya. Dengan kata kuncinya pokoknya ada kalimat melingkar atau ada yang berkonotasi membuat lingkaran. Misal, saya memiliki 10 buah manik-manik yang akan saya jadikan sebuah gelang. Berapa banyak variasi gelang yang bisa saya buat dengan susunan manik-manik yang berbeda? Gelang membentuk lingkaran kan? Nah, ketika ada permasalahan dengan gambaran dia membentuk lingkaran, gunakanlah permutasi melingkar. Permutasi melingkar itu sendiri rumusnya adalah N dikurangi 1 faktorial dengan N menunjukkan banyaknya objek. Kalian bisa bedakan dengan permutasi N faktorial tadi. Kalau N faktorial tadi kan susunannya bersaf, lurus. Bedakan dengan ini, susunannya melingkar. Untuk contoh permutasi melingkar, saya berikan ilustrasi sebagai berikut. 10 orang anggota pramuka melakukan upacara penaikan bendera. Dengan berapa cara mereka bisa berbaris dengan formasi berbeda bila mereka berbaris membentuk lingkaran besar? Nah, sengaja saya bikinkan ceritanya antara yang permutasi N faktorial dengan permutasi melingkar itu mirip-mirip. Karena yang menjadi pembedanya adalah ketika permutasi N faktorial, kondisinya dia membuat sebuah barisan sejajar. Maksudnya bersaf atau berbanjar, membuat barisan lurus. Sementara permutasi melingkar, dia membentuk sebuah lingkaran. Untuk soal ini bisa diselesaikan. N-nya ada 10 karena 10 orang anggota pramukanya. Rumusnya N dikurangi 1, maka permutasi melingkar bisa dihitung sebagai 10 dikurangi 1 faktorial, 9 faktorial. Selesaikan, hasilnya adalah 362.880 buah komposisi barisan yang berbeda. Bayangkan aja kalau 10 orang anggota pramuka ini iseng. Akan berapa lama mereka itu akan sibuk merubah-rubah barisan. Tapi itu saya yakin nggak akan mereka lakukan. Ini hanya gambaran. Gambaran yang saya berikan, ilustrasi yang saya berikan, bahwa untuk permutasi melingkar itu rumusannya adalah N dikurangi 1. Baik, saya ulang lagi. Ada permutasi NPR ketika banyaknya pilihan lebih besar dari banyaknya yang dipilih. Misalnya ada 10 buah pilihan yang mau dipilih cuma 3. Maka gunakan permutasi NPR. Yang kedua, permutasi bila ada unsur yang sama. Ada hal-hal yang sama di dalamnya. Maka gunakan permutasi bila ada unsur yang sama. Yang ketiga, permutasi N faktorial. Itu terjadi ketika kesemuanya berbeda, objeknya berbeda, kemudian mereka itu membentuk sebuah barisan. Objek tersebut membentuk sebuah barisan. Yang berikutnya, permutasi melingkar terdiri dari N objek pilihan, tapi mereka itu membentuk sebuah lingkaran. Ataupun permasalahannya berkonotasi membentuk sebuah lingkaran. Saya rasa untuk permutasi, saya cukupkan sampai di sini dulu. Kemudian untuk memperlancar pemahaman kalian, silakan kerjakan latihan yang saya beri. Kerjakan latihan dengan target dan tekad untuk menguasai materi, bukan hanya sekedar untuk mengumpulkan tugas. Oke, saya akhiri dulu materi tentang permutasi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.